A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kasih sayang Allah, rezeki Allah dan rahmat Allah selalu sampai kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita, istri, suami kita dan cucu kita, juga karunia hidayah yang selalu dimasukkan di dalam hati kita, sehingga kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebenar-benarnya takwa. Salawat dan salam tentunya kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan dzurriyyat kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita. Saya akan menyampaikan tentang kisah Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib bin Hashim yang sebenarnya memiliki nama asli adalah Syaibah bin Hashim. Ya, beliau diperkirakan lahir tahun 497 Masehi dan meninggal pada tahun 579 Masehi. Sementara Rasulullah SAW sendiri lahir tahun 571 Masehi. Jadi kakek Nabi ini adalah meninggal setelah Rasulullah berusia sekitar 8 sampai 9 tahun. Syaibah atau Abdul Muthalib ini lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib, adalah pemimpin keempat para tetua suku Quraisy. Ya. Dia adalah kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyayangi. Bapak Ibu sekalian, ayah Abdul Muthalib adalah bernama Hashim bin Abdul Manaf, merupakan nenek moyang dari Bani Hashim yang terpandang dalam suku Quraisy di Mekah. Ya. Di Mekah itu kan ada beberapa suku kan ya, salah satunya adalah yang besarnya adalah suku Quraisy. Mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ibunya adalah Salma binti Amr dari Bani Najjar, klan atau suku dari suku Khazraj di Yastrib, yang kemudian saat ini kita kenal sebagai kota Madinah. Hashim atau kakek buyut dari Rasulullah SAW ini meninggal saat berbisnis ke Syam, yang sekarang dikenal sebagai Suriah atau Syria, sebelum Abdul Muthalib lahir. Nah, Abdul Muthalib itu kita tadi sudah sampaikan namanya adalah Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Dinamakan Syaibah katakanlah gitu ya. Karena Syaibah itu berarti adalah memiliki garis rambut putih di antara garis rambut hitam yang legam. Jadi rambutnya Syaibah ini hitam legam, tapi ada garis putihnya. Ini garis putihnya ya. Ini bukan di marcet ya, bukan dicat seperti sekarang ya, tapi tumbuh seperti biasanya. Nah, Syaibah bin Hashim ini sebagai kakek Rasulullah terkadang juga disebut sebagai Syaibah Alham, yaitu pemilik garis putih yang terpuji, pemilik rambut garis putih yang terpuji. Nah, setelah kematian ayahnya Hashim, kemudian dia dibesarkan di Yastrib. Itu Abdul Muthalib ini dibesarkan di Yastrib oleh bersama ibunya dan keluarganya sampai usia sekitar 8 tahun. Nah, pada saat itulah kemudian pamannya yang dari Mekah yang bernama Muthalib bin Abdul Manaf dari Mekah pergi menemuinya ke Yastrib
dan meminta kepada ibunya yaitu Salamah bin Amr untuk mempercayakan perawatan dan Saibah kepadanya. Awalnya, Bapak Ibu sekalian, Salmah tentu saja tidak menyerahkan putranya dibawa ke Mekah. Ya, siapa ya? Ya, kita aja memahami ya. Mana ada putra kita boleh dibawa oleh keluarga kita. Bahkan mungkin meskipun itu adalah adik kita atau kakak kita, itu ya jarang lah, kecuali karena kondisi ekonomi tertentu ya. Atau hal-hal yang lain, alasan yang lain. Nah, tentu saja juga Salmah ini sebagai ibunya ya tidak mau menyerahkan putranya kepada saudaranya ini. Saibah juga menolak meninggalkan. Saibah sendiri pada prinsipnya juga nggak mau meninggalkan ibunya yang di Yasrib ya. Namun Muthalib kemudian terus merayunya dan memberikan gambaran tentang kehidupan di Yasrib dan di Mekah dengan penuturan yang sopan dan sangat jelas ya. Akhirnya Salamah pun luluh hatinya gitu. Luluh hatinya dan mengizinkan Abdul Muthalib untuk mengikuti pamannya ke Mekah. Nah, saat pertama kali Saibah dan pamannya Muthalib ini memasuki kota Mekah, orang-orang yang melihatnya menganggap anak yang tidak dikenal di Mekah ini ya adalah pelayan atau budak dari Muthalib, sehingga Saibah ini mulailah dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Nah, kira-kira begitu sekalian ya kisahnya, sehingga dia disebut sebagai Abdul Muthalib ya. Bapak Ibu sekalian, ketika pamannya Muthalib kemudian meninggal ya, Abdul Muthalib pun menggantikannya sebagai ketua suku di Bani Hashim. Ia pun mengambil alih tugas-tugas pamannya, yaitu menyediakan makanan dan air bagi para peziarah Ka'bah dan meneruskan praktek nenek moyangnya bersama para kaumnya Bani Quraisy ya, suku Quraisy. Nah, perilakunya yang murah hati dan suka menolong serta berbudi luhur inilah ya, dalam pergaulannya itu sangat bagus gitu kan lah ya Saibah. Maka orang-orang suku Quraisy khususnya masyarakat Mekah mencintainya dan sangat menghormatinya. Apalagi dalam saat melayani para tamu-tamu yang berziarah itu sangat bagus gitu kan ya. Dan juga tingkah laku perilakunya itu menarik hati dan menyenangkan orang-orang Quraisy. Nah, kisah Abdul Muthalib yang menawan adalah kita melihat ya, kisah Abdul Muthalib itu kan ada beberapa episode kira-kira gitu ya, yang banyak dikenal di antara kita diantaranya adalah keberaniannya menemui Gubernur Abrahah ya saat mau menghancurkan Ka'bah. Nah, kita paham kan itu ya apa itu tentang serangan pasukan gajah ya. Serangan pasukan gajah yang akan menghancur luluh lantakan Ka'bah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Fil ya. Nah, kemudian apa itu kisahnya juga pada saat ia ingin melaksanakan mimpinya untuk menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah lama dikubur, bahkan dengan nadar untuk mengorbankan salah satu anaknya bila ia memiliki 10 anak laki-laki. Karena pada saat dia mau melaksanakan mimpinya itu kan ditentang oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena sumurnya itu kan berada di dekat Ka'bah, itu kan sumur Zam-Zam berada di dekat Ka'bah, bahkan berada di antara apa itu patung-patung yang jumlahnya ratusan mengelilingi Ka'bah itu. Nah, patungnya itu adalah patung yang cukup terkenal di situ, sehingga pemilik patung itu atau yang menganggap patung itu Tuhannya itu nggak mau patungnya nanti akan rusak, karena di dekatnya akan digali Abdul Muthalib untuk menemukan sumur Zam-Zam. Nah, pada saat itulah kemudian Abdul Muthalib menyampaikan nadarnya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya lebih lengkap ya. Abdul Muthalib juga memberikan nama yang spesial kepada cucu laki-lakinya, yaitu putra Abdullah bin Abdul Muthalib ya, dengan istrinya Ibu Siti Aminah binti Manaf. Siapa nama anak yang spesial itu? Ya, betul. Namanya adalah Muhammad. Sebuah nama yang belum pernah ada, belum pernah dikenal di semua suku di Mekah kan itu. Dan tentunya yang akan kita bahas nantinya adalah
kisah cinta dan sayangnya Abdul Muthalib kepada cucunya ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib bin Hashim ini mempunyai 4 istri dan memiliki 10 atau 12 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Nama-nama anak laki-lakinya dari Abdul Muthalib adalah Haris bin Abdul Muthalib, yang kedua Jubair, ketiga Mus'ab, keempat Muqawwam, Haji, Diror, Abdul Ka'bah. Nah, ketujuh putranya ini, ketujuhnya orang ini adalah merupakan pakde atau uwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra berikutnya adalah yang sangat kita kenal adalah Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah Rasulullah. Nah, kemudian putra Abdul Muthalib berikutnya adalah Abu Thalib. Nah, Abdul Uzza atau dikenal populer sekali sebagai Abu Lahab, kemudian Hamzah dan Abbas. Ya, keempatnya adalah sebagai paman atau pakle Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiga-tiganya ini merupakan paman atau pakle Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nama-nama anak perempuan dari Abdul Muthalib adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, kemudian Ummu Hakim, Atikah, Baroh, Urwah, dan Umayyah. Itulah ke-10 atau 12 anak laki-laki dari Abdul Muthalib dan 6 perempuannya dari keempat istrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dari semua anak-anak Abdul Muthalib ini ya, ternyata ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan risalah Islamnya, tidak semua mendukungnya. Bahkan ada yang menentangnya mati-matian, habis-habisan deh satu keluarga, yaitu pamannya yang bernama Abdul Uzza atau Abu Lahab. Nah, kejahatan Abu Lahab ini bahkan ditulis di dalam Al-Quran, kisahnya dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjelang Abdul Muthalib ini wafat ya, kemudian beliau berwasiat kepada salah satu putranya yang bernama Abu Thalib ya, sebagai merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bertanggung jawab merawat, membesarkan dan melindungi cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini kan sudah menjadi yatim piatu ya, sebab sudah ditinggal wafat oleh ayahnya dan ibundanya ketika umurnya masih kecil, ya kan? Dalam kisah Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah dari Rasulullah, ya kan? Beliau sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Bahkan kemudian ketika ibunya dan Muhammad kecil ini, Nabi Muhammad menengok makam ayahnya di Yasrib gitu kan ya, mereka berangkat ke Yasrib bersama rombongannya. Namun ketika itu umurnya kan sekitar 7 tahun ya kalau nggak salah ya, sekitar 7 tahun. Di Yasrib itulah kemudian ibundanya sakit parah hingga meninggal dunia, sehingga pada umur yang masih kecil itu beliau sudah menjadi seorang anak yatim piatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib akhirnya juga menyerahkan tugas-tugas sebagai salah satu tetua suku Bani Hashim ini untuk mengelola Ka'bah dan menyediakan makan dan minum bagi para peziarah Ka'bah kepada Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib dipilih? Tentunya ini ya sebagai orang tua pahamlah kira-kira begitu ya. Sebagai orang tua itu kan memahami anak si A, anak si B, anak si C, anak si D dan lain berikutnya itu siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang memiliki perilaku begini dan begitu dan lain sebagainya lah kira-kira. Maka dari tentunya berbagai pertimbangan itu dan tentu saja atas kebaikan perilaku Abu Thalib, kesopanannya dan kecakapannya itu ya dan lain sebagainya yang dianggap lebih dari putra-putranya yang lain, maka Abu Thalib inilah dipilih. Yang pertama adalah apa yang dipilih? Dipilih untuk bertanggung jawab
merawat, membesarkan dan melindungi cucunya Nabi Muhammad yang sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Yang kedua, menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tetua suku Bani Hasyim yang mengelola, memanajemen Ka'bah dan menyediakan makan minum bagi para peziarahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita membahas tentang kisah Abdul Muthalib kakek Rasulullah ini, tentu saja kadang-kadang terlintas di pikiran kita atau juga di pikiran banyak orang, agama apa yang dianut oleh Abdul Muthalib ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut buku Berislam di Era Milenial karya Khairil Anwar, agama yang dianut oleh kakek Nabi Muhammad SAW atau Abdul Muthalib ini adalah agama Hanif. Agama Hanif itu adalah agama yang diturunkan mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yaitu agama yang condong kepada akidah keislaman. Buya Habka dalam bukunya Tafsir Al-Ansar menjelaskan bahwa agama Hanif merupakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama ini mengajarkan pengikutnya mengenai fitrah manusia dan ketauhidan atau mempercayai Tuhan yang Esa. Nah, agama Hanif ini sudah ada jauh bahkan sebelum munculnya agama Islam, risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Karena agama Hanif disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga Nabi Ishak dan para keturunannya. Salah satu bukti yang berkuat hal ini adalah Ka'ab bin Lu'ay bin Ghali, ya, kakek Nabi Muhammad salah satu kakek Nabi Muhammad SAW dikelompokkan oleh para peneliti dalam golongan para Hanif atau Al-Ahnaf, yaitu pengikut agama yang Hanif. Meskipun Abdul Muthalib beragama Hanif, namun tentunya kehidupan kesehariannya tidak lepas dari pengaruh Yahudi, pengaruh Nasrani, dan pengaruh jahiliyah, baik di dalam pandangan hidupnya maupun di dalam tradisi yang dilakukannya. Namun Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib masih menjaga ya adanya agama Hanif ini. Salah satunya misalnya ketika beliau tawaf di Ka'bah, maka dia tetap menggunakan kain putih, ya. Kalau sekarang kan kita sebut sebagai baju ikhram atau kain ikhram. Nah, Abdul Muthalib juga begitu. Kalau dia tawaf di Ka'bah, ya, pada musim haji misalnya atau pada saat-saat yang lain, maka dia tetap menggunakan kain putih. Sementara begitu juga keluarganya yang berumroh, yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, tetap menggunakan baju ikhram yang menutupin tubuhnya. Sementara Bapak Ibu sekalian, itu golongan orang-orang jahiliyah itu ada bahkan yang tawaf itu, ibu-ibu yang tawaf itu sambil melepaskan semua bajunya. Ada yang tawaf secara telanjang, ya, zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ya, zaman dulu. Nah, dan meskipun tradisi-tradisi jahiliyah itu banyak sekali hidup di situ, berkembang di situ. Salah satunya adalah mengubur anak perempuannya misalnya begitu, ya, karena takut anak perempuannya itu tidak bisa memberikan rezeki dan bahkan menghabiskan rezeki, maka tradisinya di situ salah satunya adalah mengubur anak perempuan. Nah, Abu Muthalib tidak melakukan itu. Ini terbukti dengan 6 anak perempuannya yang hidup semuanya. Nah, kisah tentang agama dari kakek Rasulullah ini, ya, juga tersirat dalam kisah pamannya Nabi Muhammad SAW saat menjelang sakaratul maut, ya. Itu dikisahkan, meskipun kisah ini kontroversi, ya, tapi salah satu kisahnya adalah Abu Thalib sebagai paman Rasulullah yang sangat melindungi Rasulullah, yang merawat Rasulullah setelah ayahnya meninggal. Ketika ajal menjemput, Abu Thalib
tidak menyatakan, belum menyatakan keislamannya dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namun Abu Thalib tetap mengikuti agama yang dianut oleh kakek moyangnya, nenek moyangnya, yaitu yang dianut oleh ayahnya Abu Thalib, Abdul Muthalib. Jadi dengan begitu bahwa kita bisa memahami salah satunya bahwa Abdul Muthalib agamanya adalah agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kisah tentang Abdul Muthalib yang sebagian ini. Nanti akan kita lanjutkan kisah-kisah yang menarik dari Abdul Muthalib di sesi berikutnya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kesalahan karena kefakiran ilmu saya mohon dimaafkan, dan mohon saran yang hikmah untuk kenyamanan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.